wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di era pandemi COVID-19 ini memaksa kita melakukan banyak hal, baik di bidang pekerjaan, di bidang pendidikan, melakukan pembelajaran dari rumah. Semua ini dilakukan demi kemaslahatan bersama. Termasuk juga di bidang pendidikan seperti perkuliahan di perguruan tinggi, khususnya yang kuliah dengan saya di Aceh, tepatnya di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Sigli, memaksa kita melakukan kuliah daring. Untuk itu, mata kuliah pembelajaran tentang jarimah kisah dan diat dilakukan secara daring. Pada video kali ini kita buatkan sebuah pengantar mata kuliah yang mengkaji tentang jarimah kisah dan diat. Pada dasarnya mata kuliah ini adalah mata kuliah prodi yang terdapat pada program studi hukum pidana Islam atau yang kita kenal dengan istilah jinayah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah khusus yang wajib diambil oleh seluruh peserta didik, khususnya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Sigli, berbicara tentang jarimah kisah dan diat dan kepada tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana selain jiwa. Ada sebagian ahli mengatakan tindak pidana penganiayaan, ada sebagian pakar mengistilahkan pidana ini sebagai tindak pidana pelukaan. Artinya apa? Secara garis besar terdapat dua tindak pidana umum yang dalam cakupan jarimah kisah dan diat ini. Di antaranya yang pertama jarimah pembunuhan, walaupun nanti pada pembahasan lanjutan nanti kita bahas bagaimana pembunuhan sengaja, bagaimana pembunuhan tidak sengaja, dan bagaimana pembunuhan semi sengaja. Dan hal ini juga nanti kita lihat ada tindak pidana selain jiwa atau penganiayaan atau pelukaan, pencederaan yang sengaja dan tidak sengaja seperti itu. Kemudian jarimah kisah ini yang mengancam jiwa ataupun selain jiwa juga berdampak kepada hukuman, artinya ada hukuman diat sebagai hukuman pengganti. Sementara hukuman pokoknya itu adalah qisas, namun demikian juga qisas dapat dibatalkan, dapat ditiadakan jika ada pemaafan. Secara garis besar, dasar hukum dari jarimah ini dapat dilihat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 178 yang mengatur tentang qisas. Baik, pada mata kuliah pembuka ini, pengantar ini, jadi yang kajian kita itu berbicara nanti tentang perbedaan dan persamaan jarimah hudud, jarimah kisah dan diat, dan jarimah ta'zir. Kemudian pada minggu selanjutnya nanti kita akan kaji masalah legalitas ataupun dasar hukum dari pemberlakuan jarimah kisah dan diat. Kemudian pada mata kuliah ini juga kita akan kaji tentang tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam, kemudian bentuk-bentuk dan unsur-unsurnya, serta ancaman sanksinya. Kemudian setelah kita selesaikan nanti kajian tentang tindak pidana pembunuhan beserta bentuk-bentuknya, macam-macamnya, dan ancaman hukumannya, nanti kita lanjutkan dengan tindak pidana penganiayaan atau pelukaan atau pencederaan atau juga tindak pidana selain jiwa. Artinya dia tidak mengancam jiwa, namun ada pelukaan, ada pencederaan. Ini juga hukumannya sama, hukumannya juga qisas, jika dimaafkan akan beralih kepada diat sebagai hukuman pengganti. Dan ada kalanya juga diat menjadi sebuah hukuman pokok yang sesuai dengan bentuk dan macam perbuatan yang dikerjakan. Kemudian kita akan bahas nanti tentang ukubat diat dalam hukum pidana Islam. Kapan dia menjadi sebuah hukuman pokok diat tersebut, kapan hukuman dia menjadi sebuah hukuman pengganti. Nanti kita akan kaji pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian terakhir nanti kita akan berbicara tentang restorasi justice dalam hukum pidana Islam, diat sebagai hasil perdamaian,
Kemudian seperti apa sih parameter kadar niat itu sendiri. Terakhir kita akan lihat bagaimana pelaksanaan konsep niat secara kontemporer di negara-negara Islam. Terakhir saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa saya, ini merupakan kuliah pengantar. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan kuliah tatap muka secara mengikuti protokol kesehatan, atau nanti kita akan laksanakan kuliah model virtual. Artinya akan kita lakukan apakah menggunakan aplikasi Zoom, Google Meeting dan sebagainya. Yang intinya COVID-19 boleh ada, pandemik ini boleh belum berakhir, tapi pendidikan harus tetap kita upayakan. Karena apa? Pendidikan bertujuan untuk menjaga eksistensi kita yang lebih baik. Tetap pakai masker, jaga kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Marji'ukum bil ma'as. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.